Pada tahun 2016, Indonesia melalui PLN menandatangani proyek sewa kapal pembangkit listrik asal Turki, yakni Karforship, dengan kontrak 5 tahun. Kapal pembangkit listrik beroperasi di 5 wilayah yaitu Ambon, Kupang, Lombok, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Proyek sewa kapal pembangkit listrik ini adalah penyokong sementara pemenuhan kebutuhan listrik di daerah tersebut, di mana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap berjalan. Kontrak sewa kapal berakhir pada tahun 2021 dan tidak diperpanjang karena pembangkit listrik di daratan pada wilayah tersebut telah dibangun dan sudah beroperasi. Namun kabarnya, PT PAL Persero telah menyelesaikan kapal pembangkit listrik terapung dengan nama BMPP Nusantara 1. Kapal pembangkit listrik terapung dengan kapasitas 150 MW tersebut ditargetkan akan beroperasi pada Februari 2022, tempat di Ambon, Maluku. Nah, melalui video ini, saya mengajak sahabat untuk mengenal lebih jauh pembangkit listrik yang dapat berlayar ke berbagai pulau ini. Yuk kita simak ulasannya. Selamat datang di Rahmanunet yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang kapal listrik terapung, pembangkit listrik yang bisa berlayar ke berbagai pulau. Pada umumnya, kapal pembangkit listrik terbagi menjadi dua jenis, yakni kapal yang memiliki motor dengan baling-baling atau biasa disebut Marine Vessel Power Plant, dan kapal pembangkit listrik yang tidak bermotor atau lebih dikenal sebagai tongkang pembangkit listrik atau biasa disebut juga Barge Mounted Power Plant. Kapal pembangkit listrik dapat dilengkapi dengan turbin gas, mesin diesel, atau reaktor nuklir. Pada kapal dengan pembangkit listrik berbahan bakar ganda, dapat ditenagai oleh salah satu bahan bakar cair ataupun gas. Pada umumnya, bahan bakar cair pada pembangkit listrik berbahan bakar ganda ini digunakan untuk menyaplai beban dasar pada mesin kelistrikan kapal. Pada mesin dengan kondisi standby, start awal, dan pada kondisi sebelum mesin dimatikan. Kemudian, suplai bahan bakar gas dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sistem pembuatan LNG atau LNG Making Up System yang digunakan untuk menghasilkan gas alam dengan mengubah fase cair menjadi gas. Proses konversi ini dilakukan dengan memberikan panas dari gas buang economizer. Yang kedua, gas alam yang dihasilkan tersebut digunakan sebagai energi primer untuk proses pembakaran dan menghasilkan energi listrik. Bureau Veritas, lembaga sertifikasi internasional yang berpengalaman dalam mengawasi pembangunan kapal dan pengembangan pembangkit listrik, mengklasifikasikan pembangkit listrik terapung tersebut sebagai pembangkit listrik layanan khusus. Kapal pembangkit listrik memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lainnya. Karena mobilitasnya, kapal pembangkit listrik dapat dihubungkan ke jaringan lokal untuk sementara menutupi permintaan setiap kali pembangkit listrik di suatu lokasi tidak mencukupi atau sedang dilakukan pembangunan pembangkit listrik darat yang akan memakan waktu yang lama. Kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant Karforship asal Turki yang beroperasi di Indonesia menggunakan teknologi dual fuel, yaitu bahan bakar minyak dan gas sebagai sumber energinya. Indonesia melalui PT PAL membuat kapal pembangkit listrik terapung atau Barge Mounted Power Plant yang juga menggunakan teknologi dual fuel, yaitu diesel dan gas. Namun kedepannya, BMPP akan disiapkan menggunakan 100% gas sebagai sumber energinya. Sedangkan Rusia sudah mengoperasikan kapal pembangkit listrik tenaga nuklir atau Floating Nuclear Power Plant yang mana digunakan untuk menyaplai kebutuhan listrik penambangan emas dan daerah-daerah terpencil.
Selain Rusia, China juga mengembangkan kapal pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di daerah Laut China Selatan untuk menyuplai energi listrik bagi pulau-pulau terluar. Negara maritim seperti Indonesia bisa dibilang terlampau sulit membangun infrastruktur ketenaga listrikan secara merata karena terdiri dari banyaknya pulau. Namun, kendala tersebut bisa diatasi dengan salah satu solusinya yaitu membangun kapal pembangkit listrik terapung. PT Indonesia Power bekerjasama dengan PT PAL membuat kapal pembangkit listrik terapung untuk menjawab tantangan dari PLN membuat pembangkit listrik secara mandiri. Sebelumnya, PT PAL dan PT Indonesia Power telah membuat kapal pembangkit listrik terapung yang ditempatkan di Borang, Sumatera Selatan. Dengan kerjasama lanjutan tersebut, BMPP Nusantara I diyakini akan beroperasi pada Februari 2022. Kapal pembangkit listrik terapung ini mempunyai mobilitas yang tinggi, bisa berpindah-pindah tempat sesuai kebutuhan. Daerah atau pulau terpencil dan terluar bisa mendapatkan suplai listrik dari BMPP ini. Bahkan, bisa juga dimanfaatkan dalam keadaan darurat, seperti terjadinya bencana alam yang berpotensi mengganggu jaringan listrik di suatu daerah. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.